kelompok 5, kami akan mengobservasi Museum Kebangkitan. Perkenalkan dulu, nama aku Nazwa Mirabulan. Nama aku Martina Lisa. Nama saya Budi Muda Dimas. Nama saya Gazali. Nama saya Audrey Muhammad. Dan nama saya Muhammad Azmi. Mari kita saksikan videonya. Nah, sekarang kita akan bahas latar belakang Sekolah Dokter Jawa ini. Pada saat itu, Sekolah Dokter Jawa ini hanya berada di Pulau Jawa, dan juga kemampuan anak-anak di Pulau Jawa itu seperti membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan mereka untuk anak-anak Pulau Jawa itu diterima di sekolah ini. Dan latar belakangnya itu ialah disebabkan karena berbagai macam wabah penyakit bermunculan. Salah satunya itu ialah cacar. Nah, dengan banyaknya penyakit tapi kurangnya tenaga medis kesehatan, sehingga Dr. William Bos memutuskan untuk mendirikan sekolah ini dan memerlukan pembelajaran kurang lebih selama 2 tahun. Next, selanjutnya. Halo teman-teman, jadi tepat di belakang aku terdapat alat pemecah kepala. Alat ini dulunya pernah digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa Stovia. Dengan alat ini, para mahasiswa dapat menganalisis atau memperdalam tentang isi kepala, khususnya otak manusia. Selanjutnya di bagian kiri terdapat dandang pensteril. Dandang ini dipakai untuk mensterilkan peralatan kedokteran setelah digunakan untuk praktek. Selanjutnya peralatan praktek akan dijelaskan oleh teman saya Nazwa Almaira. Hai guys, nah ini di depan aku ini ada alat-alat pada saat waktu itu murid-murid Sekolah Dokter Jawa pakai. Salah satunya di sana ada Weten Dredger, yaitu sebagai alat bantu pada operasi amandel. Terus ada sebelah kanannya ada biopsi, alat bantu pada operasi amandel juga. Dan di sini ada kaca mulut untuk melihat gigi atau gusi. Dan ada TARC atau gunting operasi sebagai alat operasi tenggorokan. Dan masih banyak lagi loh teman-teman. Di sebelahnya juga masih ada, yaitu ada TARC patel, alat bantu bedah pada operasi kecil. Terus ada wang holder, alat bantu bedah pada operasi kecil. Terus ada di atas kita ada S-Hack, alat bantu pada operasi kecil. Dan ini adalah alat-alat pada saat waktu itu dipakai oleh para murid Sekolah Dokter Jawa ini. Oke, selanjutnya. Jadi di samping saya ini adalah alat pencatat detak jantung. Alat ini digunakan dalam praktek mahasiswa doktoran di sekolah Stovia. Selanjutnya ada alat tempat penyimpanan peralatan pembungkus untuk operasi seperti perban, dan ini adalah tempat penyimpanan kain kasar. Selanjutnya ada alat pelapis tempat atau tempat tidur atau perlak. Ini adalah tempat untuk penyimpanan jarum suntik. Nah, selanjutnya ada alat pendeteksi detak jantung. Selanjutnya juga ada tabung tes darah, tempat penyimpanan peralatan tes darah, yaitu ada teropong. Yang belakang ada pinset dan alat penggulung. Selanjutnya ada peralatan untuk pengikat tangan. Berdiri saya di sini ingin menjelaskan tentang ruang khusus Stovia. Jadi disinilah bukti tentang murid Stovia yang telah lulus dari sekolah ini. Jadi di sini ada kecuali yaitu pelopor dokter pertama perempuan di Indonesia. Dia lahir di Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1896 pada 17 Februari. Dia bernama Thomas Mary atau Mary Thomas. Jadi Mary Thomas ini adalah satu-satunya murid di antara 180 murid laki-laki yang ada di Stovia. Lalu dia lulusannya sangat membuahkan hasil yang sangat bagus. Jadi dia pernah masuk salah satu berita di Hindia Belanda. Jadi di sini adalah dinding lulusan Stovia dari tahun 1918 sampai 1926. Di sini ada banyak sekali yang telah lulus dari Stovia seperti ada Soeharto, Pakuya, Jakob, Salim, Sukito, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang ruang media pembelajaran di Stovia Fakultas. Pembelajaran di Stovia lebih memberikan atau menggunakan praktek yang akan dibutuhkan dalam media dan mempermudah dalam simulasi pembelajaran. Ruangan media ini tersendiri yang akan diambil oleh para pelajar yang akan memasuki ruang pembelajaran. Di sini juga ada media. Media ini digunakan alat-alat pelajaran Stovia pada saat belajar akademik. Bahan praktek dalam bentuk jenazah manusia ini didatangkan dari evakuasi. Di sini juga ada kerangka manusia. Kerangka manusia ini adalah
dituntut untuk memenuhi lingkungan geografis Hindia Belanda karena mereka mempunyai dijelaskan di berbagai daerah dalam wilayah tersebut. Ini saya menjelaskan tentang Prof. Dra. J.A. Latumeten, Jonas Andres Latumeten. Prof. Dra. J.A. Latumeten merupakan seorang ahli Indonesia. Prof. Latumeten lahir di Ambon dan Maluku pada tahun 1888. Ia masuk Sofia pada 10 Januari tahun 1903. Selanjutnya ia melanjutkan ke Belanda dan meraih gelar Doktoral Medis pada tahun 1925.